Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Berjumpa lagi dengan Pak Mus di sini, masih dalam rangka pembelajaran online pada hari ini, yaitu kita masuk ke tema 3, subtema 3, pembelajaran 5 ya. Jadi kita masuk ke tema 3, subtema 3, pembelajaran 5. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat, masih tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran secara online ini, dan simak baik-baik video pembelajaran yang Pak Mus bagikan ini. Kalau perlu di-download, kemudian disimpan di HP, ataupun kalau ada laptop di rumah atau komputer bisa disimpan di komputer yang ada di rumah. Ketika kalian membutuhkan sewaktu-waktu bisa diputar ulang kembali. Anak-anakku sekalian, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang manfaat radio terhadap kehidupan masyarakat. Jadi manfaat radio terhadap kehidupan masyarakat. Mungkin anak-anakku sekalian sudah tidak asing lagi ya namanya radio. Jadi radio itu sesuai dengan perkembangannya itu, dulu ketika masih radio-radio yang tipe-tipe lama itu ya, itu radio bentuknya besar gitu ya, besar sebesar televisi dulu besarnya, televisi yang besar kayak sekarang itu. Nah sekarang radio itu sudah bentuknya sudah kecil, bahkan radio itu sudah tertanam juga dalam HP ya, dalam HP kita. Kalau misalnya kita punya HP Android, kita di situ sudah ada radionya, radio FM-nya sudah ada. Tapi kalau zaman dulu untuk hanya orang-orang tertentu aja, yang orang-orang ekonominya kuat saja yang bisa punya radio. Kalau sekarang di semua HP itu ada radionya, bahkan HP-HP yang apa, yang Nokia keluaran agak lama itu sudah ada radionya. Jadi sekarang manfaat radio terhadap kehidupan masyarakat, kita masuk ya. Yang pertama yaitu membantu proses belajar mengajar di kelas. Nah, ini sebetulnya radio pun bisa juga untuk proses belajar mengajar di kelas ini. Karena dari radio itu kita bisa mencari sumber belajar, kita bisa mencari informasi juga, kita bisa mendapatkan informasi dari radio. Jadi dulu sebelum terciptanya televisi, pertama kali orang itu semua berita-berita itu mendengarnya dari radio. Apalagi zaman dulu ada Radio Republik Indonesia atau RRI ya. Jadi semua berita-berita yang sifatnya lokal, nasional maupun internasional itu sudah bisa kita dengarkan melalui pesawat radio. Dan pada era sekarang mungkin cocok juga kita misalnya belajar lewat radio FM ya. Jadi yang pertama ini contohnya bisa membantu proses belajar mengajar di kelas. Nah ini ya. Yang kedua sebagai media untuk mempromosikan usaha. Nah ini ya, mungkin kalian mendengarkan radio di sini banyak sekali iklan-iklannya di situ ya. Iklan-iklannya yaitu dia itu dalam rangka mempromosikan produknya. Jadi ada yang usaha jamu, ada yang usaha sabun, usaha jual beli barang di situ kan, dipromosikan melalui radio, ada iklan-iklannya. Kemudian yang ketiga sebagai media untuk mengenalkan budaya lokal. Nah, ini biasanya ada saat-saat tertentu atau jam-jam tertentu di situ radio menyiarkan tentang atau mengenalkan tentang budaya-budaya lokal daerah situ biasanya pada jam-jam tertentu ya. Terus kemudian yang keempat sebagai media untuk berkirim salam dengan teman. Nah, ini dulu ketika Pak Mus itu masih remaja ya di Jawa sana, dulu masih pakai kartu pos, dulu tidak ada HP ya. Jadi untuk mengirim salam dengan teman itu menggunakan kartu pos, dikirim ke pemancar radio itu, terus kemudian dibacakan oleh penyiar radio. Wah, udah senang, kita mendengarkan dari rumah. Berarti salamnya sudah tersampaikan sama teman kita yang sama-sama mendengarkan radio. Kemudian yang kelima sebagai media untuk menyosialisasikan program pemerintah. Nah ini biasanya ada program-program pemerintah itu Radio Republik Indonesia punya ya, Radio RRI itu menyiarkan program-program pemerintah. Seperti contoh sekarang itu ada program Indonesia Maju ya, ada programnya Pak Presiden kita, Pak Jokowi, disiarkan melalui radio juga, televisi juga ya. Terus kemudian ada juga mungkin pemerintah daerah menggunakan program juga. Contoh di sini ada namanya programnya Pelelawan Emas ya, Pelelawan Emas. Jadi program-programnya bisa disiarkan lewat radio juga.
Kemudian menciptakan lapangan kerja baru, misalnya penyiar radio. Nah, ini bagi orang yang bisa menyiarkan radio, dia bisa menjadi dapat mendapatkan lapangan pekerjaan baru, yaitu sebagai penyiar radio. Nah, ini ada 6 ya, ada 6 manfaat radio terhadap masyarakat. Selanjutnya apa? Dampak penemuan dalam bidang ekonomi. Dampak penemuan dalam bidang ekonomi. Nah, di sini ada 3 macam penemuan barang ya, yaitu HP, kemudian laptop, dan mobil. Nah, ini masing-masing ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Dampaknya itu adalah pengaruhnya ya. Ada pengaruh positif, ada juga pengaruh negatifnya. Nah, contoh di sini adalah dampak penemuan HP. Dampak positifnya yaitu mempermudah penyampaian iklan atau informasi. Nah, ini biasanya kalau melalui media internet kan banyak sekali iklan-iklannya di internet itu ya. Terus kemudian mempermudah kegiatan jual beli tanpa perlu bertatap muka. Nah, ini untuk jual beli online biasanya. Orang menjual beli barangnya biasanya baik melalui Facebook, melalui WA, atau mungkin melalui website yang khusus untuk jual beli. Di situ itu adalah dampak positifnya. Kemudian dampak negatifnya memboroskan uang untuk berbelanja secara online, karena kita mudah ya, karena kita mudah untuk belanja. Jadi ketika kita melihat barang yang bagus di HP, ada misalnya baju bagus, nah kemudian kita tinggal klik beli saja, di situ langsung terbeli, tinggal transfer uang, barang dikirim. Nah, itu akan memboroskan uang. Jadi kalau kita belanja di pasar, mungkin kalau kita nggak nampak ya nggak nampak bagus, mungkin kita nggak tertarik. Cuman kalau di HP kadang-kadang kan dia nampak bagus itu gambarnya ya, jadi nampak tertarik sehingga kita tertarik untuk berbelanja. Yang kedua, dampak negatifnya yaitu munculnya tindak penipuan dengan telepon genggam. Banyak sekali ya sekarang ya, karena ada SMS penipuan itu. Anda mendapatkan, Anda sebagai pemenang 75 juta, Anda sebagai pemenang hadiah 100 juta nih kan. Nah, itu merupakan penipuan-penipuan yang ujung-ujungnya orang itu meminta transfer uang ya. Jadi harap hati-hati, ini adalah dampak negatifnya dari pengaruh HP. Kemudian yang kedua, barangnya berupa laptop atau komputer nih. Yang pertama, menciptakan dampak positifnya ini tentunya, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan di bidang komputer seperti pengembang aplikasi komputer. Nah, ini jelas bagi yang pandai untuk IT, dia bisa bekerja di bidang komputer ya. Kemudian yang kedua, mempermudah perusahaan dalam mengelola data. Nah, biasanya kalau dulu kan menghitungnya rumit-rumit ya, kalau perusahaannya menjumlahnya, kemudian menghitungnya dan sebagainya. Sekarang dengan ada bantuan komputer, biar lebih cepat untuk mengerjakannya, terus kemudian bisa bekerja secara bersama-sama juga. Kemudian dampak negatif dari komputer tadi atau laptop. Selanjutnya adalah dampak negatif dari laptop ya, dari komputer tadi. Yang pertama adalah adanya transaksi yang dilarang. Jadi misalnya kita ada bertransaksi melalui internet ya, melalui internet ada transaksi-transaksi yang dilarang. Contohnya di situ ada situs-situs tentang perjudian mungkin ya, atau mungkin perdagangan-perdagangan yang dilarang seperti narkoba dan sebagainya, kan bisa dijual belikan di itu ya, melalui jaringan internet itu. Terus kemudian yang kedua, mengurangi lapangan pekerjaan di luar bidang komputer. Jadi karena semua itu bisa tertangani dengan komputer, maka orang-orang yang biasanya kerja manual akan tersingkir karena sudah bisa dikerjakan secara cepat oleh komputer. Nah, ini adalah dampak negatifnya. Terus kemudian yang ketiga, barangnya berupa mobil. Ada mobil, dampak positifnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama yaitu mempermudah proses distribusi barang. Jelas sekarang pakai mobil kita mudah untuk mendistribusikan barang ya. Kalau zaman dulu kan pakai pedati, pakai delman, atau pakai gerobak ya, atau mungkin bahkan jalan kaki orang itu. Nah, sekarang sudah lebih cepat. Nah, kan kalau dulu jalannya pedati itu kan lambat sekali, tergantung dia mungkin kalau dalam perjalanan 10 kilo aja
bisa mencapai setengah hari sendiri berjalan kaki. Tapi kalau sekarang pakai mobil, tempo 10 kilo bisa ditempuh dengan 10 menit, jadi lebih cepat ya. Kemudian yang kedua, menghemat waktu. Nah ini ya, menghemat waktu menuju ke tempat tujuan. Dengan adanya mobil kita lebih cepat untuk ke tempat tujuan, karena tidak perlu tidak perlu berjalan kaki, tidak perlu atau mungkin pakai sepeda. Dengan mobil lajunya lebih tinggi ya. Kemudian yang ketiga, dampak positifnya yaitu menjaga stabilitas harga barang. Mengapa kok bisa menjaga stabilitas harga barang? Karena kalau misalnya barang itu bisa terdistribusi dengan baik, maka barang itu otomatis hukum ekonominya akan murah. Kenapa? Karena stok di pasaran, stok di lapangan itu selalu ada. Jadi selama tidak berkurang, maka harga itu cenderung stabil ya. Kemudian yang keempat, dampak positifnya yaitu dampak positif dari mobil meningkatkan nilai ekonomi dan perkembangan suatu wilayah. Meningkatkan nilai ekonomi, artinya ekonomi bisa kita tingkatkan dengan adanya mobil ini ya. Jadi orang bisa lebih cepat dalam bertransportasi, atau mungkin orang itu ketika membutuhkan kendaraan mobil ini lebih cepat dia untuk menggunakannya. Kemudian yang kelima, dampak positifnya menciptakan lapangan pekerjaan baru seperti sopir. Artinya bagi yang berprofesi sopir, karena adanya mobil ini maka ada lapangan kerja baru. Kemudian sekarang dampak negatif dari mobil tadi. Yang pertama, memboroskan uang jika tidak digunakan dengan bijak. Memboroskan uang jika tidak digunakan dengan bijak. Kenapa demikian? Karena mobil itu kan butuh bahan bakar ya. Bahan bakar sekarang tidak murah ya kan, mahal ya kan. Jadi artinya setiap perjalanan misalnya hanya dalam jarak misalnya 1 kilo saja pakai mobil, nah kan itu jadi boros, karena mobil bahan bakarnya dia makannya terlalu banyak. Kemudian memboroskan bahan bakar jika tidak digunakan dengan bijak. Nah ini yang tadi ya. Jadi selain memboroskan uang, juga memboroskan bahan bakar. Yang ketiga, mengurangi lapangan pekerjaan bagi penyedia alat transportasi tradisional. Apa transportasi tradisional? Yaitu bisa, kalau dulu ada pedati ya, atau mungkin andong, atau mungkin becak yang tidak bermotor. Becak dulu kan dikayuh oleh manusia. Nah ini bisa mengurangi lapangan pekerjaan, jadi tidak laku karena adanya mobil ya, karena lebih cepat dia mungkin, terus kemudian lebih nyaman karena ada isinya mungkin, atau mungkin lebih leluasa itu kan dalam gerak cepatnya. Nah terus kemudian sekarang pengaruh pengaruh penemuan terhadap kehidupan masyarakat. Pengaruh penemuan terhadap kehidupan masyarakat. Sekarang kita pelajari tentang pengaruh penemuan listrik terhadap kehidupan masyarakat. Nah, di sini banyak sekali kalau kita ceritakan pengaruh penemuan listrik itu sangat banyak sekali bagi kehidupan masyarakat. Kita hampir seluruh alat-alat rumah tangga kita menggunakan arus listrik ya. Seperti contoh kipas angin, lampu yang jelas, televisi, HP ya. Kemudian radio tadi ya. Terus kemudian alat untuk penyedot air itu pompa air. Terus kemudian alat untuk masak juga magicom atau rice cooker, kulkas, mesin cuci ya, semua itu pakai arus listrik. Jadi sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat tentang adanya listrik. Kemudian pengaruh penemuan lampu pijar terhadap kehidupan masyarakat. Nah ini salah satu dari alat listrik ini ya, lampu pijar ini ya. Jadi kita bersyukur sekali karena sekarang sudah ditemukan lampu, sehingga kita tidak merasa gelap. Kalau dulu sebelum ditemukan lampu, orang itu menggunakan lampu obor ya, lampu minyak. Nah, terus kemudian ada lampu petromak juga yang dipompa itu. Terus kemudian kalau enggak pakai obor dia. Kekurangannya kan bahaya kalau misalnya musim-musim kemarau atau mungkin kehabisan minyaknya bisa meledak ya.
Nah, itu untuk pengaruh lampu pijar. Jadi di sini sebagian besar orang itu menggunakan lampu pada malam harinya, tidak pakai lampu PLN ya, tidak pakai lampu minyak lagi sekarang. Terus kemudian penemuan roda, pengaruh penemuan roda terhadap kehidupan masyarakat. Nah, ini roda juga sebuah penemuan yang sangat bermanfaat sekali bagi manusia, karena dengan adanya roda maka bisa diciptakan alat-alat. Semua alat-alat itu pakai roda. Contoh, motor pakai roda ya, mobil juga pakai roda, bahkan kipas angin pun ada rodanya itu ya. Di dalam ada roda untuk bisa berputar. Terus kemudian pompa air semua juga pakai roda dalam. Terus kemudian blender pakai roda ya. Semua yang benda-benda berputar itu pakai roda ya. Kemudian pengaruh penemuan televisi terhadap kehidupan masyarakat. Nah, ini pengaruh penemuan televisi. Nah, ini mungkin tidak asing lagi, Pak Mus sudah tidak usah cerita tentang televisi. Bahkan kalian semua, hampir semua orang pada saat sekarang ini sudah punya televisi. Bahkan ada yang di rumahnya itu mungkin televisinya lebih dari satu ya. Karena di situ kita bisa melihat hiburan, bisa melihat berita, bisa melihat semua informasi yang kita butuhkan, bisa untuk belajar juga ya. Jadi melalui televisi ini sangat. Nah, terus kemudian lampu lalu lintas, pengaruh penemuan lampu lalu lintas terhadap kehidupan masyarakat. Ini tadi udah ditemukan, sangat bersyukur sekali. Jadi karena dengan adanya lampu lalu lintas maka tidak perlu ada polisi untuk mengatur lampu lalu lintas tadi. Jadi tugas polisi itu sudah terwakili oleh lampu tadi. Ketika yang jalur sebelah sini berhenti, maka ada jalur yang lainnya berjalan ya. Ketika jalur yang di sini jalan, maka jalur yang lainnya akan berhenti. Itu gunanya untuk lampu lalu lintas tadi bagi kehidupan masyarakat. Kemudian pengaruh penemuan komputer terhadap kehidupan masyarakat hampir sama dengan laptop tadi ya. Bisa untuk mengolah data, bisa untuk mengolah administrasi, bisa untuk mengetik dokumen, bisa untuk memutar film juga, bisa untuk mendengarkan lagu. Nah, ini penemuan radio tadi sudah Pak Mus jelaskan, manfaat atau pengaruh penemuan radio terhadap kehidupan masyarakat sebelum ditemukan televisi. Kalau televisi ini secara audio visual, artinya audio suaranya, visual itu nampak orangnya. Tapi kalau radio hanya berupa audio saja ya, suaranya saja, tidak nampak orangnya. Nah, sekarang cara memainkan pianika dengan benar. Cara memainkan pianika dengan benar, mana tadi? Nah, ini. Memainkan alat musik seperti pianika merupakan kegiatan yang menyenangkan. Pianika dimainkan dengan cara ditiup sambil menekan tombol pianika atau tuts. Tuts pada pianika mirip dengan tuts pada piano dan organ. Tuts pada pianika terdiri atas tuts putih dan tuts hitam. Tuts putih berfungsi sebagai nada pokok lagu. Sementara itu, tuts hitam berfungsi untuk memainkan nada-nada kromatis dari setiap lagu. Nada kromatis yaitu nada yang telah dinaikkan atau diturunkan setengah nada. Sekarang kita belajar cara memainkan pianika dengan benar. Kita pegang pianika menggunakan tangan kiri, kita tekan tuts pianika dengan tangan kanan. Agar mudah saat memainkannya, kita bisa mengatur jari-jari di tangan kanan pada tuts tersebut. Kita letakkan ibu jari pada tuts do, jari telunjuk pada tuts re, jari tengah pada tuts mi, jari manis pada tuts fa, dan jari kelingking pada tuts sol. Selanjutnya kita kembali menggunakan ibu jari dan telunjuk untuk memainkan tuts la dan si. Sambil menekan tuts, kita tiup pipa pianika agar berbunyi. Nah, ini caranya ya, cara untuk memainkan pianika dengan benar. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini tugas-tugas jarinya tadi yang Pak sampaikan tadi. Jadi untuk jari ibu jari itu dia bermain di ibu jarinya tadi bermain
di jari dan telunjuk bermain di tuts La dan Si. La dan Si. Ini ya, La dan Si. Kemudian yang Do itu ada di jari, oh maaf, yang tuts La ini ada di ujung jari, yang telunjuk ini ada di Si ya. Kemudian yang jari tengah ada di Do, jari manis ada di Re, jari yang ada di Mi adalah jari kelingking ya. Nah ini sesuai dengan petunjuk tadi, yaitu jari manis ada di tuts Fa, jari kelingking ada di tuts Sol. Nah, kita lanjutkan anak sekalian. Memainkan lagu Maryam Tomong dengan alat musik. Nah, ini sudah berkali-kali sebenarnya kita memainkannya ya. Tapi tidak ada salahnya kalau kita memainkan lagu dengan lagu Maryam Tomong dengan alat musik. Jadi silakan kalian memainkannya. Simak baik-baik video memainkan lagu Maryam Tomong dengan pianika berikut ini. Selamat mengikuti. Memainkan lagu Maryam Tomong dengan pianika. Kamu sudah bisa memainkan berbagai nada dengan alat musik pianika, bukan? Sekarang kita akan melihat bagaimana memainkan nada lagu Maryam Tomong. Perhatikan nada dan tuts pianika yang menyala ya. Tidak sulit bukan? Nah, sekarang cobalah mainkan lagu Maryam Tomong ini dengan pianikamu, teman. Dah. Baik, setelah kalian memainkan lagu Maryam Tomong dengan alat musik, maka kalian sudah bisa lebih memahaminya untuk memainkan alat musik seperti pianika. Dan selanjutnya, alhamdulillah sudah selesai untuk tema 3, subtema 3 pembelajaran 5 kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dari awal sampai akhir. Pak Mus akhir dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.